puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini kami berkumpul, kami mau beribadah, kami mau memuji, dan kami mau menyembah Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Yuk kakak ajak semuanya kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap, yes. Tepuk tangannya. Kita nyanyi sama ya. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah.
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dari awal lagi kita katakan Tuhan, Tuhan Allah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang. Angkat tanganmu, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
percaya hanya padamu ya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kaulah kubu pertahananku, Kaulah perisai perlindunganku. Di bawah kepak sayapmu kami berlindung Tuhan Yesus. Kau janjikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur buat segala kasih setiamu yang kami rasakan. Ya Ralaba ya Syanda, ya Ralaba ya Se, Ika Ralaba ya Syanda, ya Ralaba. Tuhan Kaulah pengharapanku, Kaulah kekuatanku ya Yesus. Kau tempat kami berlindung Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu atas kami Tuhan, buat penyertaan-Mu untuk bangsa kami dipulihkan, bangsa kami sehat, bangsa kami diberkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta para kabinetnya. Tuhan Yesus beri kesehatan, beri hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Opa Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini, bahkan seluruh keluarganya Tuhan Yesus, cucu-cucunya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang berikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk memimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Papa, Mama, Opa, Oma. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang menjadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan beri yang terbaik. Kami juga berdoa untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati sekolah mereka Tuhan. Segala kebutuhan keperluan mereka, Tuhan Yesus menjadi penyedia bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hati, berikan kami telinga untuk akan dengar-dengaran firman-Mu. Berkati Kak Theo akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Doa dan harapan kakak semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul ngomel. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Benda apakah itu? Cermin, Kak. Benar sekali. Itu adalah kaca cermin. Kira-kira cermin itu apa ya gunanya? Kita gunakan buat apa ya? Untuk bercermin, Kak. Untuk ngaca. Betul sekali. Nah, untuk ngaca atau untuk bercermin kita gunakan. Kalau kita ngaca tapi sambil cemberut, kira-kira jadi jelek apa jelek ya? Pastinya jelek ya adik-adik ya. Masa berkacanya sambil cemberut? Nah, sekarang semuanya duduk yang lebih manis lagi. Hari ini ceritanya tentang orang-orang yang sukanya ngomel, yang sukanya marah-marah terus sampai akhirnya dia mati. Kita lanjutkan ceritanya yang waktu itu ketika orang Israel keluar dari Mesir. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka pada awalnya sangat senang dan bersuka cita. Adik-adik ingat gak? Bahwa Tuhan sudah menolong mereka waktu itu untuk menyeberang Laut Teberau yang sangat besar dan yang sangat dalam sekali. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Akan tetapi adik-adik, tak lama kemudian banyak di antara orang Israel suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut atau menggerutu terus. Padahal Tuhan Yesus selalu baik loh sama mereka. Ih, kok tapi mereka kayak gitu ya? Kan gak boleh suka ngomel, gak boleh suka ngambek kan? Iya gak? Pasti jawabannya iya dong. Coba adik-adik lihat itu. Mereka lagi pada ngambek. Ih, jelek dan serem-serem jadinya ya adik-adik ya. Anak yang cakep kalau suka ngambek, terus suka ngomel-ngomel, jadinya pasti jadi jelek. Terus serem lagi. Oh, serem. Adik-adik, ada loh di antara orang-orang ini yang ngomel sambil memeletkan lidahnya dan ngomong gak bener. Misalnya, jangan mau ikutan Musa, bego. Aduh. Kok ngomongnya kasar ya adik-adik ya? Boleh gak sih kita ngomong kayak gitu? Gak boleh. Betul, kita gak boleh ngomong seperti itu. Dan gak boleh juga ngatain orang pakai nama kebun binatang ya. Misalnya, dasar kamu laler, dasar kamu kupu-kupu, dasar kamu cacing pita, dasar kamu cacing keriting, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih gawat lagi adik-adik, malah ada loh di antara orang-orang ini yang ngomel-ngomel sama Tuhan. Misalnya mereka begini, mana ada Tuhan? Bleh. Kayak gitu. Ih, mereka nekat ya. Itu namanya kurang ajar sekali mereka. Lalu kira-kira apa yang Tuhan lakukan ya? Karena mereka tidak mau juga bertobat, malah mereka bertambah jahat, maka ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Murka Tuhan Yesus ya. Tuhan marah kepada mereka. Tiba-tiba menyambarlah api Tuhan di antara mereka. Dan banyak di antara orang-orang tersebut yang mati. Jumlahnya banyak, makin lama makin banyak, sehingga menjadi sangat banyak yang mati.
Lalu orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak, "Lontong, lontong, lontong." Salah, bukan lontong. "Tolong, tolong, tolong." Akhirnya mereka bertemu dengan Bapak Musa. Dan mereka minta tolong supaya Bapak Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Bapak Musa berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa Bapak Musa? Tuhan sayang sama Bapak Musa dan mendengar doa Bapak Musa. Lalu dikatakan, berhentilah api Tuhan menyambar mereka. Dan sejak hari itu, bangsa Israel belajar untuk tidak boleh ngambek, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, apalagi menggerutu. Karena kejadian tersebut, tempat itu dinamakan Tabera, artinya terbakar. Karena di situ api Tuhan membakar orang-orang Israel karena mereka berkata-kata jahat tentang Tuhan. Nah, adik-adik, ngerti kan ceritanya? Tuhan Yesus juga nggak mau adik-adik suka ngambek. Adik-adik suka marah-marah. Karena Tuhan Yesus sayang kepadamu. Tapi iblis jahat. Iblis suka bisikan yang nggak benar. Supaya kita marah-marah. Supaya kita ngambek. Tapi kita jangan mau ikutin iblis yang jelek itu. Oke? Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita. Jadi, kalau si jelek iblis itu ngajakin marah-marah, apakah kita ikutin si iblis itu? Tentu tidak. Kita harus berdoa dan usir si iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi, sekali lagi, kalau adik-adik lagi kesel, adik-adik lagi sebel, jangan ngambek, jangan ngomel-ngomel. Tapi, cepat-cepat minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus pasti dan siap menolong kalian, menolong kita semua. Mari adik-adik kita ambil sikap, kita ambil keputusan untuk menjaga hati kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Sering sekali kita ngomel-ngomel atau menggerutu atau bersungut-sungut waktu papa mama minta tolong kita untuk melakukan sesuatu. Apalagi waktu asik bermain. Papa mama tiba-tiba minta tolong ambilkan sesuatu. Kita jadi marah. Ambil barang-barang sambil menggerutu. Waktu kita dinasehati papa mama, mulutnya malah ngomel-ngomel. Waktu disuruh baca Alkitab, melakukan sih, tapi pakai menggerutu, pakai ngomel-ngomel. Waktu dimintai tolong yang lain, dilakukan sih, tapi ngomel-ngomel juga. Apakah kita mau menjadi sama seperti orang Israel tadi? Ayo adik-adik, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Yang masih suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut, atau menggerutu. Ayo kita ambil sikap berdoa, kita mau sama-sama berdoa. Kita yang masih suka bersungut-sungut, suka ngomel-ngomel, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Biar kita belajar taat, kita belajar tidak melawan. Kita harus berkata-kata yang benar. Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa menjaga hati kami supaya kami tetap benar di mata Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau tetap jaga hati kami. Kami tidak mau menggerutu. Kami tidak mau ngomel-ngomel. Kami tidak mau marah-marah lagi. Apapun Tuhan, kami tetap mau berkata yang benar. Kami tidak mau berkata yang tidak benar. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.